Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali jikalau pada pagi hari ini saya bisa menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya melalui pembacaan dan perenungan firman hari ini kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Biarlah Tuhan juga tolong saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini yang menyaksikan akan tayangan video ini, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah jangan takut, Allah ada bersama kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca Matius pasal yang pertama. Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Tetapi saya akan membaca hanya ayat 23 saja. Ya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Tapi saya akan membaca ayat yang ke-23 saja. Mari kita membaca bersama-sama ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita atau Allah ada bersama kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Matius pasal pertama ayat 18 sampai 24 ini bukan hanya sebuah cerita, bukan hanya sebuah dongeng biasa, saudara. Tetapi Matius 1 ayat 18 sampai 25 ini adalah satu fakta sejarah, fakta yang ditulis oleh Alkitab, fakta yang terbukti kebenarannya, fakta akan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Dikisahkan di dalam bagian ini, saudara, di dalam ayat 18. Ada seorang pemudi bernama Maria dan seorang pemuda bernama Yusuf. Mereka sedang bertunangan. Mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga. Tentu, saudara, ketika mereka sudah bertunangan, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan biasanya pertunangan itu berlangsung 1 tahun. Dan kemudian barulah mereka menikah secara resmi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam pernikahan orang-orang Yahudi ada 2 tahap, saudara. Yang pertama adalah tahap kidusin. Apa itu tahap kidusin? Tahap kidusin itu artinya adalah penyucian atau peresmian, atau juga disebut sebagai erusin, yang dalam bahasa yang paling sederhana adalah pertunangan. Nah, pada tahap ini, saudaraku, wanita dinyatakan terlarang bagi semua pria lain. Jadi, saudara, di dalam tahap yang pertama ini sudah bisa disebut sebagai pasangan suami istri. Hanya saja mereka tidak hidup bersama-sama. Tahap yang kedua adalah tahap nisuin. Nah, nisuin ini adalah tahap pernikahan. Dan pada tahap yang kedua ini, saudara, mempelai itu dibenarkan untuk hidup bersama. Jadi mereka secara resmi sudah hidup bersama-sama. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Maria dan Yusuf sedang bertunangan. Dan pada saat pertunangan itulah, saudaraku, muncul satu berita yang juga diperoleh Yusuf, bahwa ternyata Maria sedang mengandung. Saudara, tentu berita ini, saudara, mungkin bisa membuat hancur hati Yusuf, membuat sedih hati Yusuf, karena semula dia sudah merancangkan segala sesuatunya dengan begitu baik untuk pernikahan mereka. Tetapi saat itu dia mendapatkan kabar bahwa Maria mengandung. Saudara, pada saat dia menimbang-nimbang akan rencananya untuk menceraikan Maria, dalam waktu tidurnya, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Malaikat Tuhan datang kepada dia dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
Sebab anak yang dikandung dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman ini jelas sekali. Di dalam mimpinya Allah berfirman melalui malaikat Tuhan, janganlah engkau takut, hai Yusuf, menikah dengan Maria. Sebab ternyata anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ternyata klaim ataupun sebuah statement ini bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Allah sendiri yang melalui malaikatnya, bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus. Dan kemudian saudaraku, Allah juga berfirman, kalau nanti anak itu lahir, maka engkau harus menamakan dia Yesus, menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita, atau Allah ada bersama dengan kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan hari ini buat kita. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Ketakutan apapun yang kita hadapi, ketakutan apapun yang bisa menggoda kita, menjatuhkan kita, tapi ingatlah dalam Natal tahun ini Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan takut, sebab Allah ada bersama dengan kita. Jikalau hari ini ada banyak hal yang membuat saudara takut, membuat saudara cemas, membuat saudara khawatir, ingatlah selalu berita firman Tuhan hari ini. Jangan takut, Allah ada bersama dengan kita. Ketika Allah bersama dengan kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk memikul dan menghadapi semua pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup renungan ini dengan sebuah cerita. Sudah banyak orang yang takut dengan masalah, dengan pergumulan. Ketika ada masalah, pergumulan, penderitaan, kesulitan, orang itu berkata dan berdoa, Tuhan singkirkan, Tuhan angkat semua beban hidupku, persoalan hidupku, penderitaan dalam hidupku. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan takut. Mulailah Anda berdoa, mulailah saudara berdoa. Minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan. Beri aku lutut yang kuat, kaki yang kuat, tangan yang kuat, pundak yang kuat untuk menghadapi penderitaan, kesulitan dalam hidup ini. Dan kita akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Jangan takut, Allah ada bersama dengan saudara, bersama dengan saya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena pagi ini Tuhan berkenan untuk mengizinkan kami membaca, merenungkan firman-Mu dari Injil Matius, cerita dan kisah tentang kelahiran-Mu di dunia ini. Engkau berkata, jangan takut. Dan Yesus adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau tolong setiap kami yang mendengar firman-Mu pagi ini, dimanapun kami berada. Kami boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan melalui firman-Mu ini. Supaya kami tidak takut lagi menghadapi masa depan kami. Tidak takut lagi mengalami penderitaan dan kesulitan hidup. Karena kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Ketika Engkau bersama dengan kami ya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk menghadapi semua penderitaan, semua kesulitan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.